Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang Al-Hikam, mulai dari pengarang matan sampai kepada pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan Al-Hikam kepada kita. Ala hazinah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalillahi al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina Rabbi atmim lana bil khair. Haji kita malam kini Al-Hikam jilid 2 halaman 8 sampai halaman 9. Kalam hikmah 163 sampai 165. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'a. Kemudian innama hajabal haqqa angka syiddatu qurbihi minka. Kemudian innamah tajaba li syiddati zuhurihi wa khafiya anil absari li izami nurihi. Para musiman yang mengenal yasiman akan al-haq. Al-haq mengkasihnya Allah. Artinya para musiman yang telah tahaqqiq yasiman pada makam ma'rifatu billah. Ba'alah man memandang yusiman akan Allah pada tiap-tiap suatu. Jika orang yang sudah tahqiq lah mantapnya di makam ma'rifah. Artinya orang itu nyolah sampai di makam baqa. Kalau nyi masih di permulaan mengenal Allah, itu namanya makam fana. Di makam fana itu adalah proses mulai memasuki namanya itu dari awal belum memiliki ma'rifah, kemudian mendapatkan ma'rifah. Tahap awal itu disebut dengan fana. Setelah itu baru makam baqa. Ba'alah man memandang yusiman akan Allah pada titik suatu. Artinya mali yusiman akan Allah itu akan zahir pada ayan maujudat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh guru-guru bahwa orang yang sudah mencapai makam baqa itu
inyo telah sadar. Artinya inyo mengenal, menyadari adanya dirinya, inyo menyadari adanya makhluk, tetapi nan mata hatinya tetap memandang Allah. Atau dengan kata lain, nan hatinya tetap ingat Allah. Cuma kue walaupun matue mencalik kepada makhluk, namun nan mata hatinya juga selalu memandang Allah. Terima kasih. Ini selalu melihat Allah itu zahir pada tiap-tiap suatu. Artinya kata guru-guru, tidak ada ambek-mambek. Di pandangan panca inderanya kepada makhluk itu, indak mambek pandangan mata hatinya kepada Allah. Mangko tidak liar yosiman itu daripada suatu. Dan jadi kalau sebenarnya tidak ada melarikan menghindar dari alam itu lain. Tetapnya seperti manusia biasa. Namun hatinya tetap hadir bersama Allah. Dan jinak dengan yosiman itu tiap-tiap suatu. Seperti ma yang telah terdahulu ya ma pada sifat orang arif mereka. Dan barang yosiman yang fana yosiman dengan ya Allah. Artinya takik yosiman pada makam fana. Makam fana yaitu makam sebelum baka. Orang yang baru mencapai, orang yang baru diberi ma'rifah. Artinya ibarat masuk rumah, orang baru mulai masuk rumah. Orang baru tiba. Ba'alaman gaib yasiman daripada tiap-tiap sesuatu. Mangko tidak mali isiman pada wujud akan zahir kecuali Allah. Namanya fana itu artinya apa? Hilang, lenyap. Jadi orang fana tadi itu orang yang hilang kesadaran. Inyo ndak sadar dengan wujud dirinya. Inyo ndak sadar dengan kewujudan makhluk. Inyo hanya sadar akan kewujudan Allah. Makanya dalam kesadaran orang fana itu hilang seluruh masiwallah. Segala sesuatu selain Allah itu hilang dalam pandangannya. Yang zahir hanya Allah. Dan gaib yosiman daripada dan gaib yosiman yosimanan gaib daripada diri yosiman dan panca indera yosiman. Mangko tidak mandang yosiman baginya diri baginya tio itu akan wujud dan tahqiq dengan bersalahan orang arif. Maka bosnya orang arif bahas sungguhnya orang lang yang tahqiq pada makam baka. Maka melihat ya orang arif itu akan makhluk dan al-haq. Orang baka itu seperti disampaikan tadi, sadar akan keberadaan makhluk, juga sadar akan keberadaan Tuhan. Dan mali iyo si orang baka itu akan hak, akan zahir pada tiap suatu. Dan berdiri dengan suatu. Syarat adam gaibnya orang baka dari berdirinya orang baka. Dari berdirinya seorang dan hisinya seseorang.
Jadi itu perbedaan antara orang fana dengan orang baqa. Di fana itu tidak lama terus, baqa itu sebentar. Dia seperti ini sabi aji petang itu apa namanya ada nyambi buya pemane sarang fana. Di nan fana itu nan tahu orang yang mengalami yang tahu. Jadi kalau apa kok setiap orang tidak sadar hilang pangan itu fana itu udah tahu lah. Boleh jadi orang hilang pangan itu kan ada penyakit atau sedang tak sehat, enggak. Di orang lain tidak bisa menilai itu. Yang tahu bahwanya sedang fana itu diri sendiri. Bila tahu ketika nyolah sadar. Ketika sarang fana itu tidak tahu ya. Jadi kau tahu ya sarang fana itu tidak fana. Yang sarang fana itu tahu ya usah bawahnya fana itu tidak fana. Jadi orang fana tadi itu fana dari diri, fana lo dari fana itu lah. Ya. Sebenarnya lalu, kalau sana lalu tuh tahu semua lalu, nggak tahu enggak. Nah, kalau orang tahu sana lalu, itu nggak lalu aja. Bilo tahu lalu, setelah wak jago, tadi lalu akhirnya tadi. Kalau ada yang terjadi mimpi, oh mimpi tadi kira. Ketika sana lalu tuh nggak tahu soal mimpi, enggak. Sakuai warna aja. Nah, jadi itu yang disebut dengan yang tahu hakikat fana itu hanya orang yang mengalami. Habis dan bara musiman waman ahabbahu lam yusir alaihi syai'an, dan bara musiman yang mengasihi musiman akan Allah, yang mencintai musiman akan Allah. Ba'alah man tidak memilih yusiman atehnya Allah akan suatu juru. Jadi kalau awak mengaku mencintai Allah, maka awak menjadikan Allah itu nomor satu. Allah nomor satu di hati awak. Allah yang paling tinggi. Artinya kalau bertentangan kehendak awak dengan aturan Allah, maka kita tinggalkan kehendak diri pribadi. Artinya daripada iradatnya siman, kehendaknya siman, dan syahwatnya siman, dan keinginannya siman. Mangko barang ini ba'ala barang lo tando yang kemenal dengan tando tu siman, yang mendakwakan siman akan sampai akan ini maqam. Jadi orang mendakwakannya sebagai orang yang mencintai Allah, tandoe kata pengarang bahwa inya memilih Allah di atas segalanya. Artinya dalam kehidupan itu pertimbangannya dulu adalah Allah. Jadi kalau ada sesuatu kehendaknya itu bertentangan
dengan kehendak Allah, artinya maksudnya kehendaknya tadi itu tidak sesuai dengan ridha Allah, maka itu akan dihentikan. Jadi kalau ada sesuatu yang merupakan kehendaknya, keinginannya, yang mana itu akan mendapatkan murka Allah, maka itulah pasti ditinggalkan. Hanya sungguhnya menghijab akan al-haq, artinya Allah daripada engkau, ana menghijab syiddatu qurbihi minka. Ana menghijab sangai ampinya Allah daripada engkau. Hanya sungguhnya terhijab yo al-haq itu karena sangat zahirnya Allah. Kedua, yang pertama, Allah itu terhijab dari awak, sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah karena Allah itu sangat ampi kawa. Yang kedua, Allah itu terhijab karena Allah itu sangat zahir. Dan karena bahwa sungguhnya hijab, wali annal hijaba kama yakunu bisiddatil bisiddatil bu'di yakunu bisiddatil qurbi. Karena bahwasanya hijab seperti yang ada hijab itu dengan sangat jauh, ana sepertinya ada hijab itu dengan sangat ampi. Di segala sesuatu kok kalau nyo sangat jauh dengan mata kapal langsung ya. Itu nampak tuh. Terhijabnya nemu itu. Yang kedua sangat ampi. Maka bosok tangan bahas sungguhnya apabila diampikan orang yo tangan daripada penglihatan dan bertemu yo tangan dengannya penglihatan itu baalah sungguhnya tidak mali penglihatan akan yo tangan. Coba ajari yo aku aja rakyat sama tua dake sampai batamu jo cuma tua tuh. Di daknya sampai batamu cuma tuh nampak lah tuh. Sampai ampi mana? Anak nampak lah. Bila nampak itu bila ada jarak dan antara mata awak dengan objek yang dicari itu. Dengan bersalahan mai apabila adalah hionyo tangan itu baru sedikit jauh daripadanya penglihatan. Dan seperti demikianlah Tuhan. Tidak mali engkau akan Tuhan itu karena ihatahnya Allah dengan kita. Tidak mali kita akan Tuhan itu karena ihatah meliputinya Tuhan dengan kita akan sempurna ihatah yang tamah. Akan sempurna meliputi yang sempurna. Dan ampinya Allah daripada kita akan sempurna ampi yang maknawi. Dan tidak mendapat akan demikian kecuali nan mempunyai basair, mempunyai mata hati. Sianya segala mereka yang tajali al-haq atih mata hati mereka itu, maka menghilangkan ya Allah daripada mereka itu akan hijab, sehingga malik mereka itu akan ya Allah akan berdiri dengan asya dan meliputi dengan ya asya. Dan hanya sungguhnya tersembunyi ya Allah daripada penglihatan pada dunia, maka tidak malu, maka tidak dapat penglihatan akan ya Allah
karena besar nur, karena agung nurnya Allah. Dan baramlo demikian bala baramlo seperti matahari. Kebosan cahaya basung kebosan cahaya matahari itu basungnya lebih kuat daripada sekalian cahaya yang dipanca, yang dipandang. Bisa kalau cahaya yang ada di bumi itu kalah dari cahaya matahari. Dan barang lo kuat cahayanya matahari, hianya non kuat cahaya itu ba'ala barang lo allazi yang menghijab yu allazi akan penglihatan yang lemah daripada mendapat zatnya, mendapat hakikatnya cahaya matahari itu. Pada mendapat hakikatnya matahari. Kau cahaya matahari itu, bisa nampak matahari itu, ketika matahari sedang sedang paneh garang ya nak celik matahari gitu itu arah matahari celik kate celik matahari itu bisa menangkuk bawa bentuk matahari itu tak bisa ndak ana bisa nampak doanya paling nampak cahaya doanya kan sabau dek kuatnya cahaya matahari tadi itu sabanta aja macam lihat katanya adalah betul pedih deh mah jadi itu baru matahari dek kuat cahaya matahari sehingga awak nak mampu doh mencari hakikat matahari itu. Mangko terkadang-kadang jadilah zahirnya matahari allazinan zahir itu yang mewajibkan akannya matahari itu yang mewajibkan akannya zahir itu wujud cahayanya matahari yang mewajibkan akannya zahir itu wujud cahaya matahari ba'a jadinya hijab baginya matahari. Dan tiadolah hijab daripadanya matahari itu ate hakikat. Dan tiadolah hijab daripadanya matahari ate hakikat. Jadi sebenarnya ndak ada nama hijab matahari itu loh hakikat ya. Cuma dek tersaboknya terlalu kuat cahaya matahari itu, anak itu terlalu zahir ya nak. Maka seolah-olah itu menjadi hijab bagi awak. Seperti itu pula lah Allah kata pengarang. Maka bahwa sungguhnya zahir bagi zatnya Allah, ba'ala sungguhnya tidaklah menghijab ya zahir itu daripada zatnya Allah. Dan sungguhnya mendatang hijab atehnya Allah itu daripada selainnya Allah. Dan hionya yang lain itu perdesiko ba'ala ianya lamah penglihatan daripada menantangi melawani limpahan nur. Dan baramlo ini ba'ala baramlo si lazim bagi yang sebelumnya ini. Jadi Allah itu mengko tidak bisa itu saksikan. Yang pertama artinya mengko Allah itu kita terhijab dari Allah. Yang pertama karena sangat ampir. Nah, dan kedua karena sangat zahirnya Allah. Ya, hakikatnya Allah itu tidak terhijab. Awak yang terhijab. Alhamdulillah.